Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu circular queue. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aditya Fatana. Baiklah, kalau gitu, mari kita mulaikan. Pengertian queue. Queue adalah struktur data atau antrian yang menggunakan prinsip FIFO. FIFO atau first in first out, yaitu data yang pertama dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Operasi Operasi pada queue. Yang pertama ada enqueue, lalu dequeue, is full, is empty, dan clear. Enqueue berfungsi untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Dequeue berfungsi untuk menghapus elemen terdepan atau hit. Is full berfungsi untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum. Is empty berfungsi untuk memeriksa apakah antrian sudah kosong atau belum. Dan clear berfungsi untuk menghapus elemen-elemen pada antrian. Di sini yang biasa digunakan adalah enqueue dan dequeue. Kemudian di sini ada properties pada queue. Yang pertama ada front yang artinya sisi terdepan pada antrian dan rear atau sisi terbelakang pada antrian. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai circular queue. Circular queue adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung. Biasanya digambarkan dengan lingkaran seperti ini. Queue jenis ini biasanya digunakan untuk meminimalisir penggeseran pada queue linear. Baik, sekarang kita akan masuk ke kode program. Yang pertama, fungsi-fungsi dan variabel menggunakan array pada circular queue. Yang pertama, kita masukkan include bits /stdc++.h sebagai header yang berfungsi untuk menginput semua fitur pada library. Kemudian pada structure queue terdapat variabel integer rear, font, size, dan array yang diset dengan min1. Kemudian ada enqueue, dequeue, dan display queue. Di sini merupakan implementasi enqueue dengan array pada circular queue. Jika font sama dengan 0 dan rear sama dengan size min1 atau rear sama dengan font min1 modulus size min1, maka print if queue is full. Jika font sama dengan min1, maka font dan rear sama dengan 0, array ke indeks rear sama dengan value. Jika rear sama dengan size min1 dan font tidak sama dengan 0, maka rear sama dengan 0 dan array ke indeks rear sama dengan value. Jika tidak, rear ditambah 1 dan array ke indeks rear sama dengan value. Kemudian implementasi dequeue dengan array pada circular queue. Sebelum itu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika font sama dengan min1, maka print if queue is empty, yang artinya queue sudah penuh. Lalu masukkan integer data sama dengan array ke indeks font. Array ke indeks font sama dengan min1. Jika font sama dengan rear, maka font sama dengan min1, begitu pula dengan rear sama dengan min1. Jika font sama dengan size min1, maka font sama dengan 0. Jika tidak, font ditambah 1. Berikutnya, implementasi display queue dengan array pada circular queue. Yang pertama dilakukan pengecekan, yaitu jika font sama dengan min1, maka queue is empty, yang artinya queue sudah penuh. Lalu, print ke layar, elemen in circular queue are. Dilakukan pengecekan lagi, jika
rear lebih besar sama dengan font, maka dilakukan perulangan integer i sama dengan font, integer i lebih kecil dari rear dan integer i plus 1. Kemudian printf, hal ini dilakukan sampai i lebih besar sama dengan rear. Jika tidak, dilakukan perulangan pertama dari font ke index size dengan for integer i sama dengan for i lebih kecil dari size dan i plus plus. Dan perulangan kedua yaitu dari 0 ke index rear, yaitu dengan cara for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari rear, i plus 1. Yang terakhir, ada main program dengan array. Yang pertama, qkey, yang artinya jumlah indeks, kita masukkan 5. Kemudian, key.enq sama dengan dalam kurung 2, yang artinya indeks 0 atau yang pertama, kita masukkan angka 2. Kemudian, key.enq dalam kurung 4, yang artinya indeks kedua dimasukkan nilai 4, dan key.enq dalam kurung 8, yang artinya indeks ketiga dimasukkan angka 8, dan key.enq dalam kurung 12, yang artinya indeks keempat dimasukkan angka ke-12. Kemudian display Q untuk menampilkan Q. Kemudian printf delete value sama dengan di key dq, yang artinya menghapus indeks pertama atau menghapus angka pada indeks pertama, lalu printf delete value sama dengan modulus d key.dq, yang artinya menghapus indeks kedua. Kemudian display Q untuk menampilkan hasilnya. Lalu key.enq dalam kurung 15 untuk menginput nilai 15, key.enq dalam kurung 21 untuk menginput nilai 21, key.enq dalam kurung 27 untuk menginput nilai 27. Kemudian display Q untuk menampilkan hasilnya. Lalu di sini ada key.enq dalam kurung 30. Karena indeks sudah penuh, maka nilai ini tidak akan dimasukkan. Berikut merupakan gambaran proses circular queue. Jika Q key sama dengan 5, maka indeks atau kolom berjumlah 5. Dimulai dari 0, kemudian diikuti dengan angka berikutnya. Jika saya masukkan angka 2, maka font dan Q akan berada di indeks 0. Kemudian saya masukkan angka 4, maka rear akan berpindah ke indeks 1. Jika saya masukkan angka 8, maka rear akan pindah ke indeks 2. Jika saya masukkan angka 12, maka rear akan pindah ke indeks 3. Jika saya hilangkan atau DQ angka 2, maka font akan berpindah pada indeks 1. Dan jika saya hilangkan atau DQ angka 4, maka font akan pindah ke indeks 2. Di sini saya lanjutkan memasukkan angka 15. Kenapa tidak di indeks 0? Karena circular queue itu harus terus berlanjut sampai batas penuh. Jadi angka 15 berada di indeks 4, maka rear akan pindah ke indeks 4, dan angka 21 akan berada di indeks 0, diikuti juga oleh rear, dan angka 27 akan berada di indeks 1, maka akan berpindah ke rear akan berpindah ke indeks 1. Dan dari saya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton.